Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan Kalkulus 1. Semoga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melanjutkan perkuliahan. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Pada kesempatan kali ini materi yang akan sampaikan yaitu adalah tentang limit fungsi. Seperti apa limit fungsi itu? Mari saksikan pemaparan materi berikut. Oke. Untuk yang pertama, ini pastinya kita ingin tahu dulu tentang definisi limit. Definisi limit seperti apa? Definisi limit. Ini definisi limit. Intuitive meaning of limit, ya, definisi dari limit. Sobat, kita katakan bahwa limit dari suatu fungsi x, ya, X mendekati C sama dengan L, ya, itu berarti bahwa X itu dekat tapi bukan C, ya, sehingga nilai dari fungsi itu adalah L, ya, mendekati L. Jadi limit ini tidak pas, ya, maksudnya tidak betul-betul tepat gitu nilainya, jadi hanya mendekati, atau mungkin lebih mudahnya atau dapat diringkasnya, singkatnya, yaitu limit itu sama dengan pendekatan, ya, jadi tidak pas gitu, ya, dekat-dekat saja, ada batasnya, tidak tepat gitu, ya, pendekatan. Nah, sehingga dapat diartikan limit dari suatu fungsi yaitu pendekatan dari nilai fungsi, dari nilai suatu fungsi gitu, ya, seperti itu, ya. Jadi tidak pas gitu, ya, ilustrasinya. Jadi seperti itu. Oke, terus untuk apa limit fungsi ini? Tujuannya adalah atau manfaatnya untuk menentukan nilai fungsi, fungsi yang memiliki nilai tak tentu. Ada yang masih ingat nilai tak tentu itu seperti apa? Atau operasi hitung yang menghasilkan nilai tak tentu. Apa saja nilai tak tentu itu? Macam-macamnya. Contoh, ya, antara lain, ya. Nah, ini 0 dibagi 0. Nah, seperti itu, ya, kan. 0 bagi 0 hasilnya tak tentu. Nah, berapa hasilnya 0 bagi 0? Misalnya dijawab 1 benar, 2 benar. Kenapa seperti itu? Nah, kalau pembagian kan lawan dari perkalian, ya, seperti yang pernah di awal, ya, perkuliahan tentang pembagian yang melibatkan dengan angka 0. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya tak hingga dibagi dengan tak hingga. Oke, ya, 0 dikali dengan tak hingga. Nah, inilah, ya, kenapa diperlukan limit dari, ya, menentukan nilai limit dari suatu fungsi, ya, jadi menggunakan limit. Oke, kita lanjutkan. Oke, setelah tahu manfaat dari limit fungsi aljabar, kita akan menentukan gimana sih caranya untuk menentukan nilai limit dari suatu fungsi aljabar. Nah, menentukan nilai limit fungsi aljabar yang bentuknya adalah seperti limit fungsi, ya, dengan X mendekati C. C di sini konstan. Jadi nilai dari suatu fungsi aljabar, ya, aljabar yang mendekati C itu dapat ditentukan
tiga cara ya, tiga cara. Yang pertama adalah dengan cara mensubstitusi, substitusi ya x-nya, ya, pendekatan nilai x-nya ke fungsi. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pertama, yaitu yang dilakukan adalah dengan memfaktorkan fungsi. Sudah di awal pertemuan, di bagian awal tuh sudah kita latihan banyak tentang memfaktorkan aljabar ya, pemfaktoran aljabar. Kemudian yang ketiga adalah perkalian sekawan. Tujuannya adalah perkalian sekawan ini adalah biasanya untuk merasionalkan bentuk aljabar ya, merasionalkan. Biasanya perkalian aljabar, perkalian dengan sekawan ini adalah pecahan yang penyebutnya berupa akar. Oke. Coba saya kenalkan dulu yang belum kenal ya, kenalan dulu dengan coba ya. Yang gimana sih seperti akar sekawan misalnya ya. Misalnya 2 per akar 3. Nah, seperti ini. Jadi ini harus kita rasionalkan dulu. Nah, kalau akar 3 berarti kita kalikan dengan sekawannya akar 3 per akar 3 seperti itu ya. Jadi 2 akar 3. Oke. Akar 3 dikali akar 3 apa? 3 ya, atau akar 9 boleh akar 9 ya kan. Nah, ini boleh, atau nanti dihilangkan tinggal akarnya, bentuk akarnya boleh. Berarti ini 2 per 3 akar 3 ya, itu perkalian sekawan. Oke, nanti di sini misalnya ada operasi hitungnya, misalnya plus, ada tambah ya, tambah. Contoh misalnya di situ ya, 2 per 1 ditambah akar 3. Nah, seperti itu. Nah, berarti sekawannya gimana? Berarti kita kalikan dengan, nah kalau dia tambah berarti sekawannya adalah dikurang. 1 dikurang akar 3. Nah, seperti itu ya. Dikali 1 dikurang akar 3. Nah, ini sekawan dari ini. Nah, 1 gitu. Jadi yang dilihat adalah penyebutnya. Nah, perkalian sekawan ya. Penyebutnya. Kalau dia 1 ditambah, ini operasi hitungnya adalah tambah, berarti nanti sekawannya dikurang. Begitu sebaliknya. Jika nanti operasi hitungnya pengurangan, maka sekawannya adalah penjumlahan. Oke, jadi ini hasilnya berapa? Kalikan. Oke, ini supaya aman mungkin dikasih kurung. Boleh. Ya. Dikalikan aja, berarti 2 dikali 1 atau 2 kemudian dikurang dengan akar 3, atau ditulis dulu boleh. 2 kali 1 dikurang akar 3 ini ya, per mana, ingat perkalian ini yang sama. Jadi 1 kuadrat ya, 1 kali 1 dikurang akar 3 kuadrat. Oke, seperti itu ya, lebih mudahnya ya. 1 dikurang dengan akar 3 kuadrat, hasilnya jadi boleh ditulis dulu 2 1 dikurang akar 3 per berapa nih? Ini hasilnya 1 akar 3 kuadrat berarti 3. Nah, hasilnya adalah apa? Nah, ini negatif 2, berarti 2 per ini ya, 2
2 per negatif 2. Oke, berapa? 1 dikurang akar 3. Hasilnya adalah 2 dibagi negatif 2, 1. Negatif, hasilnya ini negatif 1 dikurang akar 3. Seperti itu ya. Atau boleh nanti berarti hasilnya adalah negatif 1 ditambah akar 3 ya. Ya, berarti nanti hasilnya adalah kalau mau langsung disederhanakan lagi, negatif 1 tambah akar 3. Seperti itu. Ini untuk contoh perkalian sekawan. Jadi tujuannya adalah merasionalkan bentuk pecahan yang memuat akar ya, pecahan yang memuat akar. Oke, itu cara untuk menentukan nilai limit fungsi. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, contoh. Oke, ya, ini akan diberikan contoh untuk menentukan nilai limit fungsi. Oke, contoh yang pertama, tentukan nilai dari limit fungsi 4x dikurang 5 dengan x mendekati 3. Oke, cara menentukannya. Oke, kita coba dulu dengan cara mensubstitusi. Oke, nah, ini limitnya, kita langsung saja substitusi. X-nya disubstitusi atau diganti dengan 3. Ini 4 dikali 3 dikurang 5. 4 dikali 3 4 dikali 3 berapa? 12 ya, 12 dikurang 5. 12 dikurang 5 dengan 7. Nah, ini adalah contoh yang pertama, yaitu dengan cara apa nih? Substitusi. Oke, contoh yang pertama dengan menentukan substitusi. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua, tentukan nilai dari limit x kuadrat dikurang x kurang 6 per x dikurang 3 dengan x mendekati 3. Oke, coba kita substitusikan dulu ya. Kita coba substitusi, bisa enggak? Oke, coba di situ substitusi dengan 3 ya. Oke, berarti kan kalau kita substitusi berapa? 3 kuadrat dikurang 3 dikurang 6 per 3 dikurang 3. Nah, ini bagi 0. Berapa ini? 9 dikurang 3 dikurang 6. 9 kurang 3, 6. 6 dikurang 6, 0. Nah, ini 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini berapa? Tak tentu. Nah, ya kan? Jadi tujuan limit manfaat atau tujuan limit tadi, misalnya nilai dari suatu limit tersebut adalah nilai fungsi tersebut adalah tak tentu, maka kita tentukan dengan limit ini ya, fungsi limit. Dengan apa? Kita lanjut cara yang kedua, yaitu dengan memfaktorkan atau dengan pemfaktoran. Oke, gimana? Oke, yang pertama kita lihat di sini x kuadrat dikurang x dikurang 6, kita faktorkan. Oke, berarti gimana? Kalau kita jumlahkan tadi 6 ya, 6 ya, negatif 6. Kita cari pemfaktoran dari 6, ya kan? 6. Berarti 1 dengan 6 ya, 1 6, kemudian 2 3. Oke. Jika dikalikan, kemudian jika dijumlahkan hasilnya negatif 1. Nah, berarti berapa? Oke. Berarti 1 negatif, 1 positif, mana negatif 3 ya, negatif 3 dengan 2. Oke, sehingga nah ini negatif 3, x dikurang 3, oke, dengan x ditambah 2. Ini kita pakai kan.
Oke, sudah terlihat di sini ya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sama, X dikurang 3, X dikurang 3. Nah, 1 ya. Nah, 1 bagikan. Jadi tersisa adalah limit dari X ditambah 2. Ini. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi nilai limit X ditambah 2 dengan X mendekati 3. Nah, lalu setelah ini baru disubstitusikan. Nah, kalau sudah substitusi maka nilai ini tulisan limit ini hilang ya. Jadi 3 ini kita substitusikan ke X. Oke. Nah, jadi tinggal 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke. Itu ya. Ini cara dengan pemfaktoran. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga, yaitu dengan perkalian sekawan. Oke, lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, tentukan nilai dari limit berikut ya. Ini limitnya, bisa lihat di situ bentuk fungsinya. Nah, ini ada penyebutnya berupa akar. Nah, terlebih dahulu kita rasionalkan ya, merasionalkan pecahan ya. Akar dengan seperti apa? Yaitu dengan cara mengalikannya dengan sekawan ya. Berarti sekawannya dari ini penyebutnya berapa? Ya, betul. Berarti X nanti kita kalikan dengan X, akar X ya, akar X ditambah 1. Nah, nanti dikalikan dengan ini. Oke, cara menyelesaikannya. Oke. Nah, ini dikalikan dengan sekawan dari akar X dikurang 1, yaitu akar X ditambah 1. Oke. Ini. Nah, ini akar X dikurang 1 dikali akar X ditambah 1. Coba, berarti kan kita menghitungnya ini 1. Oke. 1. Nah, seperti itu kan. Berarti akar X kuadrat. Nah, ini kan. Seperti ini. Oke, sehingga kan ya, akar X kuadrat ini X ya kan, X kurang 1 ya. Oke, ini hasilnya. Oke, nah coba lihat di sini, perhatikan bahwa sini ada di pembilangnya, di atas ada X dikurang 1, di bawah juga ada X dikurang 1, sehingga dapat disederhanakan kalau dibagi X dikurang 1 dibagi dengan X plus 1, sehingga dapat disederhanakan menjadi ini nilai limit dari akar X ditambah 1 dengan X mendekatin 1. Ini. Nah, ini bentuk sederhananya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya yaitu dengan mensubstitusi nilai X ya. Nah, X dengan 1 karena dia mendekati 1. Oke, kita substitusi 1 sini. Jadi akar 1 ditambah 1. Akar 1 itu sama dengan 1 tambah 1. Nah, sama dengan 2. Jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Yang pertama tadi menentukan nilai limit fungsi dengan mensubstitusi, yaitu langkah dasarnya ya. Dan yang kedua adalah dengan memfaktorkan, dan yang ketiga ini yaitu dengan mengalihkan sekawan ya, perkalian sekawan. Itu untuk fungsi yang bentuk pecahan ya, penyebutnya berupa akar. Oke, lanjutkan. Ya, selanjutnya yaitu tugasnya.
pengertiannya ya. Ini ada 5 soal. Kalian tentukan ya, menentukan nilai dari fungsi. Kemudian kalian kumpulkan ya, biasa kalian kerjakan di kertas bergaris. Kemudian kalau sudah selesai, kalian kumpul di learning Stitek. Oke, itu tugasnya biar supaya lebih memahami ya seperti apa. Akan buka ruang diskusi di WhatsApp grup. Oke ya, jangan lupa ini dikumpulkan, ya, kumpulkan di learning Stitek. Ini ada 5 soal yang coba kita bahas satu persatu. Ini kira-kira apa nih? Yang nomor 1. Nah, nomor 1. Nomor 1 ya. Bisa enggak kalau misalnya 2 apa? 4 kurang 4. Oh, enggak bisa. Berarti nanti ini difaktorkan dulu kan. Nomor 1 pemfaktoran. Faktoran. Nomor 2, oh ini kelihatan ini pemfaktoran. Faktoran. Kemudian ini 3, oh ini sekawan. Akarnya sekawan. 4, 5 nih sekawan. Oke, nah, sekawan ya. Oke, saya tunggu tugasnya di e-learning Stitek. Demikian. Oke, demikianlah tadi penyampaian tentang limit fungsi aljabar ya. Mana tadi kita bahas yaitu bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi ya. Ada berapa cara tadi? Ada 3. Yang pertama dengan cara maksudnya dengan mensubstitusi nilai limitnya, tingkatannya. Kemudian yang kedua yaitu dengan memfaktorkan bentuk aljabarnya. Faktorkan, kemudian nanti pada akhirnya juga mensubstitusi nilai fungsinya, nilai limitnya, x-nya, nilai x-nya ke fungsi. Oke, yang ketiga yaitu dengan cara perkalian sekawan. Nah, ini yang dilakukan ketika fungsi dalam bentuk pecahan dengan penyebut akar ya, bentuk akar. Oke, itu tadi tentang nilai limit fungsi. Semoga bermanfaat. Semangat ya. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.